Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Santalia STH. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dan akan terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami pada saat ini dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat memahami menghayati firman Tuhan dengan baik, serta kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dimanapun Tuhan utus dan tempatkan kami. Pakai hamba-Mu saat ini Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, di bawah perikop gembala yang baik, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin untuk firman jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan tema dari firman Tuhan ini, akulah pintu. Di dalam Injil Yohanes itu ada 7 kali pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya, yang mengatakan akulah, dengan kalimat akulah. Dan pada saat ini kita akan merenungkan pernyataan Tuhan Yesus, akulah pintu. Pintu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini bukanlah pintu rumah, tetapi ini merupakan pintu kandang. Karena konteks pada masa itu, para gembala yang menuntun kawanan domba di tengah padang gurun yang luas, mereka membuat kandang. Itu untuk tinggal sepanjang malam di tengah padang itu. Kandang yang berpagar tembok yang agak tinggi itu untuk melindungi kawanan domba pada waktu malam dari pencuri-pencuri ataupun dari binatang-binatang buas. Dan pada waktu sore hari, para gembala akan menuntun kawanan domba itu ke kandang. Dan pintu keluar dari kandang itu hanya satu. Tidak ada jalan lain bagi domba untuk bisa keluar masuk selain melalui pintu. Apa makna dari pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya adalah pintu? Apa yang bisa kita renungkan dari pernyataan Yesus, akulah pintu? Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang bisa kita renungkan adalah Yesus adalah akses satu-satunya
bagi kita memasuki kerajaan Allah. Dari konteks yang Yesus sampaikan ini berhubungan dengan aktivitas seorang gembala terhadap domba-dombanya. Yesus ingin mengatakan bahwa hanya Dialah satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan kepada kawanan domba. Yesus berkata, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga. Di tengah banyaknya pencuri, yang dalam artian orang-orang yang mengajarkan atau menawarkan bahwa ada jalan lain, ada pintu lain untuk seseorang bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, mari kita percaya dengan apa yang Yesus katakan ini. Kita beriman kepadanya, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah Yesus adalah jaminan pasti dan perlindungan bagi kita. Yesuslah pintu. Apabila semua sudah berada di dalam kandang, maka semua akan merasa aman. Meskipun ada begitu banyak suara-suara binatang buas yang menakutkan di luar, namun domba-domba bisa beristirahat dengan nyaman. Domba-domba bisa beristirahat dengan tenang, karena Dialah pintu, jalan masuk bagi domba, dan menjaga serta memberikan perlindungan bagi kawanan domba. Jemaat sekalian, sekalipun di sekeliling kita ada begitu banyak ancaman, ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak kesulitan dan sebagainya, namun percayalah, Yesus memberikan jaminan dan perlindungan bagi kita. Selanjutnya di ayat 9c, masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput yang sejati itu adalah padang rumput yang segar, padang rumput yang hijau. Dan itu yang membuat kita memiliki antibodi dan kekuatan fisik yang luar biasa. Kita tahu bahwa domba itu makanannya adalah rumput. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya menyediakan rumput, namun Tuhan Yesus menyediakan padang rumput. Ketika kita berbicara tentang padang rumput, maka ada pengertian yang cukup besar yang dimaksudkan oleh Tuhan di sana, bahwa Tuhan sangat menyediakan kebutuhan jasmani kita. Karena kebutuhan jasmani kita dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau besok kita makan, besok kita kerja, dan besoknya lagi kita kerja lagi, besoknya padang rumput itu selalu tersedia bagi kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah pintu yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Dia menyediakan semuanya supaya kita bisa hidup. Oleh sebab itu, kejarlah Yesus, jangan hanya mengejar berkat-Nya. Kejarlah Yesus, jangan hanya mengejar padang rumputnya. Kalau kita hanya mengejar padang rumput tanpa Yesus, maka kita akan mengalami kekosongan. Dan jemaat Tuhan, Yesus berkata, akulah pintu. Dialah satu-satunya jalan keselamatan menuju ke sorga. Dialah yang memberikan jaminan dan perlindungan bagi kita, dan Dialah yang menyediakan berkat bagi kita yang beriman kepadanya. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini menyegarkan kita lagi, supaya kita dapat mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung yang akan membuat kita cerdas di dalam kita memilih dan memilah apa yang berguna, apa yang berfaedah di dalam hidup kita. Hidup di dalam Kristus, menjadi pengikutnya, dan mencintai Dia dengan segenap hati kita. Selamat hari Minggu dan Hari Pendidikan GKE.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.